Turki. Bagaimana dengan Kuba, yang setelah hampir 70 tahun revolusi yang konon kekanak-kanakan dan hanya menguntungkan keluarga Castro, justru membuat rakyatnya terjerumus dalam kemiskinan absolut. Minggu ini, mereka harus umumkan perubahan model ekonomi. Mereka sedang mengalami perestroika mereka sendiri. Kemungkinan sebelum pertengahan tahun, di bawah kepemimpinan Donald Trump, kita mungkin akan melihat Kuba yang bebas. Dalam setiap kasus ini, kita bisa melihat bahwa pengambilan keputusan buruk tersebut yang mengorbankan kebebasan demi efisiensi yang katanya lebih baik dipandu oleh kepentingan politik. Perencanaan memberi komunis berkuasa sumber daya tak terbatas untuk bertindak sesuka hati. Dan semua kesalahan atau kejahatan ini terjadi karena mereka berhenti memikirkan di atas segalanya tentang tatanan moral, atau lebih tepatnya, mereka melakukannya dengan mengikuti rasa tatanan moral mereka sendiri yang sudah menyimpang. Tepuk tangan. Itulah sebabnya kita menyebut komunis mereka yang ingin menempuh jalan yang sama di negara-negara barat yang telah berhasil mengumpulkan kekayaan dengan melakukan hal yang sebaliknya. Dan ini juga berlaku untuk mereka yang berperilaku baik, para sosialis yang sopan, yang dikelilingi oleh orang-orang baik, dan pada dasarnya menerapkan kebijakan yang menghancurkan bangsa. Meski kerap menyangkal eksperimen gagal dan menjaga jarak dengan menyebut diri sosialis atau sosial demokrat, mereka tetap berbagi prinsip yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan, kami memilih jalan perlawanan meski semua orang bilang itu mustahil. Pada bulan pertama pemerintahan kami melakukan penyesuaian terbesar dalam sejarah umat manusia terhadap pengeluaran publik untuk menghadapi pembayaran utang kami. Dengan begitu, kami mulai membangun kembali kredibilitas negara agar Anda bisa mendapat gambaran skalanya. Kami memangkas pengeluaran publik real sekitar 30%, yaitu penyesuaian 5 poin dari PDB. Yang mereka anggap mustahil dalam satu masa jabatan, kami selesaikan dalam sebulan. Di negara besar yang menindas rakyatnya, keadilan dimulai dengan mengurangi beban negara, meski banyak yang menganggapnya mustahil. Dalam 6 bulan jabatan, kami telah menghapus semua sumber penerbitan wang untuk berhenti menipu rakyat Argentina dengan seigniorage dan dengan demikian memulihkan kepercayaan pada negara dan mata uang kita, yang merupakan syarat utama untuk dapat tumbuh secara ekonomi. Secara konkret, ini mengacu pada defisit kuasi fiskal, yaitu defisit bank sentral sekitar 10 poin dari PDB. Kami selesaikan itu dalam 6 bulan. Semua ini berarti bahwa dalam periode 6 bulan, pemerintahan kami saat ini telah melakukan penyesuaian sebesar 15 poin persentase dari PDB. Kami mengembalikan hampir 90 miliar dolar langsung ke rakyat Argentina. Walau banyak yang bilang itu mustahil, kami mulai bertahap membuka ekonomi agar sektor kompetitif bisa bersaing global dan berkembang, serta rakyat Argentina mendapat produk berkualitas dengan harga terbaik. Kami tak akan berhenti hingga jadi bangsa paling bebas dan terbuka di dunia. Berkat filter moral dan langkah-langkah ini, kami menurunkan tingkat kemiskinan dari 57% menjadi 30%. Kami telah mengangkat lebih dari 15 juta orang Argentina dari kemiskinan, yang berarti jutaan orang terbebas dari kemiskinan. Kami juga berhasil menurunkan negara dari sekitar 3.000 basis poin menjadi sekitar 600 poin. Dan kami mulai menerima investasi di wilayah kami sekitar 100 miliar dolar. Di Eropa, sebaliknya, selama beberapa dekade telah diterapkan pola pengambilan keputusan yang berlawanan, seperti di Argentina, meski dengan kecepatan berbeda. Mereka menganalisis apa yang menguntungkan bagi politisi atau birokrat, apa yang efisien secara ekonomi, lalu apa yang secara moral benar. Jika memang mereka melakukannya, dan jika mereka selalu melakukannya. Dengan kedok kebajikan dan belas kasih, mereka menyerang hak milik demi kesetaraan, menghancurkan asas merit atas nama universalisme yang hampa, dan menyerahkan kedaulatan negara ke birokrat yang tak pernah dipilih.
Setiap kali politik Eropa membuat keputusan buruk, mereka selalu punya alasan mulia. Itulah triknya dan jebakannya, sebab di balik setiap alasan mulia ada kepentingan politik yang nyata. Menciptakan ketergantungan berarti menciptakan pemilih. Subsidi adalah suara yang dibeli, regulasi adalah utang budi yang ditagih, perbatasan dibuka untuk memperluas daftar pemilih. Mereka melakukan ini demi keuntungan, bukan belas kasihan, lalu menutupinya dengan alasan kemanusiaan agar tak dipertanyakan. Contohnya, kebijakan ekonomi dan migrasi. Seperti kita ketahui, Eropa dikenal sebagai negara yang serba mengatur, mengambil secara proporsional dari yang paling banyak menghasilkan kekayaan, melanggar prinsip kepemilikan dan kesetaraan hukum. Dalam prosesnya, kekayaan itu didistribusikan kembali kepada anggota masyarakat lainnya dalam bentuk layanan. Dengan kata lain, mereka menganggap bahwa ekonomi itu seperti sebuah kue. Mereka fokus untuk mengelola dan memutuskan bagian mana yang menjadi milik masing-masing, daripada berfokus pada bagaimana membuat kuenya terus bertambah besar. Ini menyebabkan stagnasi ekonomi yang sudah terlihat selama beberapa waktu di suatu wilayah. Semakin jauh puncak kekuasaan dari individu, semakin buruk akibat perencanaan itu. Penundukan nasional terhadap ketentuan sepihak dari lembaga supranasional menggantikan kedaulatan dan kebebasan individu dengan kehendak para birokrat yang sedang berkuasa. Jika kekuasaan terpisah dari tanggung jawab yang menyertai perwakilan, kekuasaan dapat dengan cepat berubah menjadi tirani. Sebenarnya, dalam pidato yang baru saja disampaikan, sahabat saya yang sangat saya hormati dan cintai, Santiago Abascal, secara khusus menyebutkan bakal tiran kecil yang, sayangnya, kalian miliki di negara Spanyol ini. Jika kita menambahkan masalah migrasi yang justru meningkatkan jumlah penerima bagian kue secara sembarangan, tanpa ada tuntutan kontribusi apapun, akhirnya masyarakat yang telah membayar pajak selama bertahun-tahun justru dibohongi dan mereka diberikan sistem yang menuju kehancuran. Akibat tindakan ini, Eropa tanpa pertumbuhan, negara hukum, dan para pemimpinnya kehilangan kredibilitas politik. Saya ingin menyampaikan hal yang jelas, namun sering dikaburkan oleh politik. Ide bukan hal abstrak, tapi berdampak nyata dan mendalam pada kehidupan masyarakat. Saat masyarakat memilih kebebasan, semua menjadi lebih baik, seperti di Argentina. Sebaliknya memilih sosialisme, membuat segalanya memburuk. Kita telah melihat hal itu di Uni Soviet, kita melihatnya di Kuba, kita melihatnya di Venezuela, kita sendiri telah mengalaminya selama 100 tahun kemunduran progresif di Argentina. Ini bukan soal keberuntungan, sumber daya alam, sejarah, atau geografi, tapi tentang keputusan. Negara yang menjunjung kebebasan, kepemilikan pribadi, dan tatanan moral peradaban Barat akan maju, sedangkan yang meninggalkannya selalu mundur tanpa pengecualian. Karena itu, yang dipertaruhkan dalam setiap pemilu bukan hanya siapa yang memerintah, tetapi ke arah mana suatu bangsa berjalan, dan arah itu sangat penting. Karena itu, Perdana Menteri Orban dan rakyat Hungaria sangat memahaminya. Sebagai negara yang pernah merasakan langsung penderitaan akibat komunisme, hari ini mereka menghadapi tantangan dengan semangat yang sama seperti yang saya sebutkan. Mereka menaruh kepercayaan, tekad, dan keberanian mereka pada Perdana Menteri Orban untuk melanjutkan hal ini. Dan, memang, beliau adalah seseorang yang patut dikagumi atas kerja besar yang telah dilakukannya. Hongaria memilih melakukan yang benar, bukan sekadar mengikuti penilaian orang lain. Tindakan tegas ini membuat mereka konsisten dengan kebijakan migrasi, meski seluruh kawasan mendesak membuka perbatasan. Eropa justru melakukan hal yang membuat para politisinya tampak baik di depan kamera dan media. Kini justru menghadapi krisis yang tak proporsional di bidang ini dan banyak bidang lain. Dalam hal ini, saya merasa memiliki satu kesamaan penting dengan teman saya Victor. Kami sudah memperjuangkan hal ini sebelum menjadi tren. Saat saya bilang sosialisme merusak kami di Argentina, saya malah dijauhi. Saya tak diundang ke acara, tak ada partai memanggil. Jurnalis menganggap saya seperti orang gila. Namun, saya tetap bicara karena itu benar.
Victor pada saat yang sama adalah orang pertama yang berdiri di hadapan seluruh Eropa yang merasa paling benar dan mengatakan apa yang tidak ingin didengar oleh siapapun. Bahwa Barat sedang dalam bahaya, bahwa Eropa sedang melakukan bunuh diri, bahwa imigrasi massal dan tanpa kendali bukanlah tindakan kemurahan hati, melainkan tindakan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya sendiri. Dia mengatakan itu ketika masih sangat berisiko untuk mengatakannya. Itu namanya keberanian. Hari ini, bertahun-tahun kemudian, fakta membuktikan bahwa mereka yang mengatakan kebenaran pada waktu yang tepat adalah benar. Inilah perbedaan negarawan dan politisi. Negarawan mengatakan apa yang benar sebelum hal itu menjadi nyaman untuk dikatakan. Jadi pesan saya malam ini untuk kalian adalah ini. Saat kejahatan dan orang-orang jahat menjadi norma, kita wajib membela etika, moral, keadilan, dan kebenaran dengan keberanian yang lebih besar daripada sebelumnya. Sebanyak apapun mereka berusaha berinvestasi di media dan membuat undang-undang, kita tak boleh percaya yang salah itu benar. Salah tetap salah, meski jutaan orang mendukungnya. Dalam hal ini, saya ingin menambahkan sebuah kalimat terkenal yang ada dalam roman epik Aeneid karya Virgil dan yang sering diulang oleh ekonom Ludwig von Mises. Pertama, saya akan mengatakannya dalam bahasa Latin, meski pengucapannya pasti salah, tapi saya akan coba. Lalu dia berkata dengan berani, "Tu nisi de males, sed contra aldentior," yang berarti jangan menyerah pada kejahatan, tapi lawanlah itu dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dan Victor pasti berhasil. Terima kasih. Hari ini kita sedang menghadapi konfigurasi ulang tatanan dunia dan cara kita menempatkan diri di dunia baru yang sedang lahir ini akan menentukan nasib bangsa-bangsa kita. Era kerjasama global tanpa kompas moral telah usai. Terlalu banyak institusi yang lahir untuk menengahi konflik dan menjamin perdamaian telah dikuasai oleh para birokrat yang kemudian mengubahnya menjadi alat untuk memaksakan agenda ideologis kepada masyarakat. Apa yang seharusnya menjadi wasit yang netral justru berubah menjadi pelaku dengan agenda sendiri dan hasilnya sudah terlihat jelas. Masa perubahan butuh diagnosis tepat, kompas moral yang terkalibrasi, dan keberanian bertindak. Di dunia ini, garis pemisah antara negara-negara bebas dan negara-negara yang ditundukkan akan makin tegas. Hongaria dan Argentina sangat memahami hal ini dan sedang menyambut perubahan. Kami mendukung inisiatif seperti Border PIF oleh Presiden Amerika Serikat J. Trump. Jika negara-negara dengan prinsip dan nilai yang sama bertindak tegas dan terkoordinasi, kemajuan nyata bisa dicapai tanpa terjebak pada inersia atau ambiguitas politik yang seringkali melumpuhkan fungsi beberapa lembaga internasional dan forum global. Argentina bergabung sejak hari pertama karena kami percaya pada diplomasi yang berani mengambil resiko demi mencapai perdamaian di negara kami. Jalan ini sudah mulai membawa hasil yang nyata. Tatanan makroekonomi, penghormatan hak milik, perlindungan terhadap kehidupan, dan aturan jelas memulihkan prediktabilitas, investasi, serta pertumbuhan. Proses ini mendapat perhatian di kawasan dan dunia. Semakin banyak negara yang melihat pengalaman ini sebagai referensi dan mulai menempuh jalan yang serupa. Contohnya, Argentina kini mampu menjamin keamanan energi Eropa. Kita tengah alami demam emas investasi energi. Hingga 2030 ekspor kita akan melebihi 30 miliar dolar per tahun. Eropa sangat membutuhkan, Eropa telah mencari selama bertahun-tahun kemandirian energi. Kami menawarkan sesuatu yang lebih baik, mitra yang dapat dipercaya, dengan cadangan yang sangat besar dan pemerintah yang menepati kontraknya. Dengan demikian, Argentina kembali menempati posisi penting, bukan karena paksaan, tetapi melalui contoh dan apa yang dapat ditawarkan kepada dunia. Mendorong gerakan yang lebih luas yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan Amerika berdasarkan kebebasan,
Gerakan ini sudah memiliki nama di benua kita. Inilah keputusan untuk membuat Amerika hebat lagi. Ini adalah keyakinan bahwa hanya dengan dasar kebebasan, ketertiban, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang melahirkan peradaban kita, masa depan yang makmur dapat dibangun. Keyakinan yang sama kini mulai mendapat tempat di Eropa. Eropa tidak perlu menciptakan ulang dirinya, melainkan perlu menemukan kembali jati dirinya, kembali ke akarnya, dan memulihkan kepercayaan pada sejarahnya, dan meninggalkan logika rasa bersalah yang terus-menerus. Hungaria berperan sentral dalam perjalanan ini, dengan Viktor Orban menjadi salah satu suara paling jelas dan berani dalam upaya mengembalikan arah Eropa. Hungaria kini mendekati titik balik, di mana dua model moral yang bertentangan bersaing memimpin negara ini ke depan. Komunisme yang dulu di bawah panji Soviet kini hadir dengan tampilan berbeda. Ia berlindung di balik tujuan mulia dan kemanusiaan yang tampak independen, padahal semua terhubung dengan agenda bersama melawan tradisi Dan kebencian terhadap segala sesuatu yang kita anggap baik, indah, dan suci. Beberapa minggu lagi, rakyat Hungaria akan menyuarakan pendapatnya kembali. Sekarang, kita harus benar-benar memahami apa yang dipertaruhkan. Keputusan Hungaria akan berdampak di seluruh Eropa. Karena ketika sebuah bangsa tetap teguh menghadapi tekanan tuntutan kepatutan politik, itu menunjukkan kepada negara lain bahwa mereka juga bisa bertahan dan menang. Saat suatu bangsa memilih membela kebebasan, keluarga, perbatasan, dan tradisinya. Mengingatkan negara lain yang dibius oleh para perancang kemerosotan bahwa masih ada waktu untuk bertindak. Dan ketika seorang pemimpin seperti Viktor Orban berjuang dalam pertarungan ini tanpa meminta izin, Dia menjadi mercusuar bagi kita, menolak anggapan bahwa takdir Barat adalah senja yang dikelola. Sahabatku Viktor, kamu mendapat hormat, kekaguman, dan dukungan kami. dalam dirimu, Hongaria memiliki seorang pemimpin dengan keberanian luar biasa, dan sekali lagi, kamu menjadi sosok yang tak tergantikan bagi masa depan Eropa. Dan kita semua yang berjuang dalam pertempuran ini atas nama kebebasan. Kita tahu bahwa ketika seorang negarawan tetap teguh membela rakyatnya, dia tidak hanya melindungi bangsanya, tetapi juga mengembalikan harapan kepada dunia. Terima kasih kepada semua. Semoga Tuhan memberkati Hungaria dan Argentina. Semoga kekuatan surga menyertai kita dan hidup kebebasan. Terima kasih banyak kepada semuanya.